Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan materi tentang pemberian insulin. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Rohmatunisa Cesari, kemudian ada teman saya Dinda Ameliana, Leila Yunarida, Anggi Tiar, Tufai Latil, Veron Vanessa, Nida Niswati, Aniatul Masfufah, dan Siti Nurjana. Pengertian insulin. Insulin itu sendiri berasal dari bahasa Latin insula yang berarti pulau, di mana yang artinya adalah suatu hormon yang diproduksi oleh sel beta, pulau Langerhans, kelenjar pankreas. Insulin pertama kali dibuat pada tahun 1921 oleh Frederick Grant Banting. Sekian lama, insulin dihasilkan dari ekstraksi pankreas lembu dan babi. Dalam perkembangan selanjutnya, insulin dihasilkan dari ekstraksi biosintetis dan rekayasa genetika yang menghasilkan insulin yang sama dengan insulin manusia. Fungsi insulin dibagi menjadi dua, yaitu insulin endogen dan insulin eksogen. Yang pertama adalah insulin endogen, bersifat luas dan kompleks. Efek-efek tersebut biasanya dibagi menjadi efek cepat, menengah, dan lambat. Yang pertama ada efek cepat dalam hitungan detik. Peningkatan transport glukosa asam amino ke dalam sel peka insulin. Kemudian yang kedua, ada efek menengah dalam hitungan menit, stimulasi sintesis protein, penghambatan pemecahan protein, pengaktifan glikogen sintetes dan enzim-enzim glikolitik, penghambatan fosforilase dan enzim-enzim gluconeogenik. Kemudian yang ketiga ada efek lambat dalam hitungan jam, peningkatan mRNA enzim lipogenik dan enzim lain. Pada orang normal, pankreas mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan jumlah insulin yang dihasilkan dengan intake karbohidrat. Tetapi pada penderita diabetes, fungsi pengaturan ini hilang sama sekali. Pengaturan fisiologis kadar glukosa darah sebagian besar tergantung dari yang pertama ada ekstraksi glukosa, yang kedua sintesis glikogen, dan yang ketiga adalah glikogenesis. Semua peristiwa di atas terjadi di dalam hati. Konsentrasi gula darah yang konstan perlu dipertahankan karena glukosa merupakan satu-satunya zat gizi yang dapat digunakan oleh otak, retina, dan epitel germinativum dalam jumlah cukup untuk menyuplai energi mereka sesuai dengan yang dibutuhkannya. Oleh karena itu, perlu mempertahankan konsentrasi glukosa gula darah pada kadar yang seimbang. Yang kedua adalah insulin eksogen. Pemberian insulin kepada penderita diabetes hanya bisa dilakukan dengan cara suntikan. Jika diberikan melalui oral, insulin akan rusak di dalam lambung. Setelah disuntikan, insulin akan diserap ke dalam aliran darah dan dibawa ke seluruh tubuh. Di sini, insulin akan bekerja menormalkan kadar gula darah dan merubah glukosa menjadi energi. Terdapat 5 buah insulin eksogen yang diproduksi dan dikategorikan berdasarkan puncak dan jangka waktu efeknya. Berikut keterangan jenis insulin eksogen. Yang pertama, insulin eksogen kerja cepat, contohnya Actrapid. Bentuknya larutan jernih, efek puncak 2-4 jam setelah penyuntikan. Durasi kerja sampai 6 jam, merupakan satu-satunya insulin yang dapat dipergunakan secara intravena. Bisa dicampur dengan insulin kerja menengah atau insulin kerja panjang. Insulin jenis ini diberikan 30 menit sebelum makan, mencapai puncak 1-3 jam dan efeknya dapat bertahan sampai 8 jam. Yang kedua ada insulin eksogen kerja sedang, contohnya Insulatard, Monotard. Dengan menambah protamin atau zinc, maka bentuknya menjadi suspensi yang akan memperlambat absorpsi sehingga efek menjadi lebih panjang. Bentuk NPH tidak imunogenik karena protamin bukanlah protein. Jenis ini awal kerjanya adalah 1,5 sampai 2,5 jam. Puncaknya tercapai dalam 4 sampai 15 jam dan efeknya dapat bertahan sampai dengan 24 jam. Yang ketiga ada insulin eksogen campur antara kerja cepat dan kerja sedang. Insulin premix atau campuran, yaitu insulin yang mengandung insulin kerja cepat dan insulin kerja sedang. Insulin ini mempunyai onset cepat dan durasi sedang, 24 jam. Yang keempat ada insulin eksogen kerja panjang. Contohnya insulin glargin.
Insulin bentuk ini diperlukan untuk tujuan mempertahankan insulin basal yang konstan. Semua jenis insulin yang beredar saat ini sudah sangat murni, sebab apabila tidak murni akan memicu imunogenitas, resistensi, lipoatrofi, atau lipohipertrofi. Merupakan campuran dari insulin dan protamin. Diabsorpsi dengan lambat dari tempat penyuntikan sehingga efek yang dirasakan cukup lama, yaitu sekitar 24-36 jam. Indikasi pemberian insulin. Yang pertama, semua penyandang DM tipe 1 memerlukan insulin eksogen karena produksi insulin oleh sel beta tidak ada atau hampir tidak ada. Kemudian, penyandang DM tipe 2 tertentu mungkin membutuhkan insulin bila terapi jenis lain tidak dapat mengendalikan kadar glukosa darah. Kemudian, yang ketiga, keadaan stres berat, seperti pada infeksi berat, tindakan pembedahan, infark miokard akut, atau stroke. Kemudian, DM gestasional dan penyandang DM yang hamil membutuhkan insulin bila diet saja tidak dapat mengendalikan kadar glukosa darah. Ketoasidosis diabetik, hiperglikemik hiperosmolar, non-ketotik, penyandang DM yang mendapat nutrisi parenteral atau yang memerlukan suplemen tinggi kalori untuk memenuhi kebutuhan energi yang meningkat. Secara bertahap akan memerlukan insulin eksogen untuk mempertahankan kadar glukosa darah mendekati normal selama periode resistensi insulin atau ketika terjadi peningkatan kebutuhan insulin. Gangguan fungsi ginjal atau hati yang berat, dan kontraindikasi atau alergi terhadap obat hipoglikemik oral. Cara pemberian insulin. Cara pemberian insulin ada beberapa macam. 1. Intravena. Bekerja sangat cepat, yakni dalam 2-5 menit akan terjadi penurunan glukosa darah. 2. Intramuskuler. Penyerapannya lebih cepat, 2 kali lipat daripada subkutan. 3. Subkutan. Penyerapannya tergantung lokasi penyuntikan, pemijatan, kedalaman, dan konsentrasi. Lokasi abdomen lebih cepat dari paha maupun lengan. Jenis insulin human lebih cepat dari insulin animal. Insulin analog lebih cepat dari insulin human. Insulin diberikan subkutan dengan tujuan mempertahankan kadar gula darah dalam batas normal sepanjang hari, yaitu 80-120 mg/sen saat puasa dan 80-160 mg/sen setelah makan. Untuk pasien usia di atas 60 tahun, batas ini lebih tinggi, yaitu puasa kurang dari 150 mg/sen dan kurang dari 200 mg/sen setelah makan. Insulin sebaiknya disuntikan di tempat yang berbeda, tetapi paling baik di bawah kulit perut. Dosis dan pemberian insulin. Dosis dan frekuensi penyuntikan ditentukan berdasarkan kebutuhan setiap pasien akan jumlah insulin. Untuk tujuan pengobatan, dosis insulin dinyatakan dalam unit. Pemberian insulin secara sliding scale dimaksudkan agar pemberiannya lebih efisien dan tepat karena didasarkan pada kadar gula darah pasien pada waktu itu. Gula darah diperiksa setiap 6 jam sekali. Dosis pemberian insulin tergantung pada kadar gula darah, yaitu 1. Gula darah kurang dari 60 mg/sen sama dengan 0 unit. 2. Kurang dari 200 mg/sen sama dengan 5-8 unit. 3. 200-250 mg/sen sama dengan 10-12 unit. 4. 250-300 mg/sen sama dengan 15-16 unit. 5. 300-350 mg/sen sama dengan 20 unit. 6. Lebih dari 350 mg/sen sama dengan 20-24 unit. Cara penyuntikan insulin. Insulin umumnya diberikan dengan suntikan di bawah kulit atau subkutan. Pada keadaan khusus, diberikan intramuskuler atau intravena secara bolus atau drip. Insulin dapat diberikan tunggal atau satu macam insulin kerja cepat, kerja menengah, atau kerja panjang.
tetapi juga dapat diberikan kombinasi insulin kerja cepat dan kerja menengah, sesuai dengan respon individu terhadap insulin yang dinilai dari hasil pemeriksaan kadar glukosa darah harian. Lokasi penyuntikan juga harus diperhatikan benar. Demikian pula mengenai rotasi tempat suntik. Penyerapan paling cepat terjadi di daerah abdomen yang kemudian diikuti oleh daerah lengan, paha bagian atas, dan bokong. Bila disuntikkan secara intramuskuler, dalam maka penyerapannya akan terjadi lebih cepat dan masa kerja akan lebih singkat. Kegiatan jasmani yang dilakukan segera setelah penyuntikan akan mempercepat onset kerja dan juga mempersingkat masa kerja. Kemudian lokasi penyuntikan juga harus diperhatikan dengan benar. Berikut ini tempat injeksi untuk insulin. 1. Ada abdomen dengan absorpsinya yang cepat. 2. Lengan, absorpsi sedang. 3. Paha atas, absorpsi lambat. 4. Bokong, absorpsi lambat. Kemudian ada 5. Bahu, siku, pinggul, dan lutut. Ke-6. Kulit. 7. Subkutaneus. 8. Otot. 9. Injeksi insulin ke dalam jaringan subkutaneus atau di antara kulit dan lapisan otot. Demikian pula mengenai rotasi tempat suntik. Anda dapat memutar untuk daerah yang berbeda dari tubuh, seperti perut, lengan, dan bokong. Kemudian ketika berputar dalam waktu yang sama di tempat suntikan, injeksi minimal 1 cm. Kemudian ada cara simpan insulin. Insulin dalam kemasan yang masih tertutup dan tersegel harus disimpan di dalam lemari es pada suhu 2-8 derajat Celcius. Insulin tidak boleh disimpan di dalam freezer karena insulin yang pernah membeku tidak bisa digunakan lagi. Insulin yang sedang digunakan bisa disimpan pada suhu kamar sejuk kurang lebih 25 derajat Celcius. Faktor yang terpenting yang harus dihindari adalah suhu yang terlalu tinggi dan sinar matahari langsung. Insulin juga disimpan di tempat yang mungkin menjadi terlalu panas, seperti di dalam mobil yang tertutup atau di atas televisi. Insulin jangan dikocok terlalu lama karena akan terbentuk gumpalan seperti benang dan harus dibuang karena tidak dapat digunakan lagi. Standar operasional prosedur atau SOP pemberian injeksi insulin. Yang pertama yaitu ada tahap orientasi. Pada tahap orientasi, yang pertama, memberi salam kepada pasien. Yang kedua, menjelaskan kepada klien tentang persiapan dan tujuan prosedur pemberian injeksi insulin. Dan yang ketiga yaitu menutup sampiran, kalau perlu. Selanjutnya yaitu tahap interaksi. Pada tahap interaksi, yang pertama yaitu mencuci tangan, yang kedua memakai handscoon bersih, yang ketiga penyuntikan insulin. Selanjutnya yaitu pemakaian spuit insulin. Yang pertama yang harus dilakukan adalah mengambil vial insulin dan aspirasi sebanyak dosis yang diperlukan untuk klien berdasarkan daftar obat klien atau instruksi medis. Dan yang kedua adalah memilih lokasi suntikan. Periksa apakah di permukaan kulitnya terdapat kebiruan, inflamasi, atau edema. Dan yang ketiga, melakukan rotasi tempat atau lokasi penyuntikan insulin. Lihat catatan perawat sebelumnya. Yang keempat, mendesinfeksi area penyuntikan dengan kapas alkohol atau alkohol swab, dimulai dari bagian tengah secara sirkuler kurang lebih 5 cm. Yang kelima, mencubit kulit tempat area penyuntikan pada klien yang kurus dan renggangkan kulit pada klien yang gemuk dengan tangan yang tidak dominan. Selanjutnya yang keenam, menyuntikkan insulin secara subkutan dengan tangan yang dominan secara lembut dan perlahan. Selanjutnya yang ketujuh yaitu mencabut jarum dengan cepat, tidak boleh massage, hanya dilakukan penekanan pada area penyuntikan dengan menggunakan kapas alkohol.
Dan yang terakhir yaitu membuang spuit ke tempat yang telah ditentukan dalam keadaan jarum yang sudah tertutup dengan tutupnya. Tahap selanjutnya yaitu pemakaian insulin pen. Yang pertama adalah memeriksa apakah novolet berisi tipe insulin yang sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, mengganti jarum pada insulin pen dengan jarum yang baru. Yang ketiga, memasang kap novolet sehingga angka 0 terletak sejajar dengan indikator dosis. Yang keempat, memegang novolet secara horizontal dengan menggerakkan insulin pen sesuai dengan dosis yang telah ditentukan, sehingga indikator dosis sejajar dengan jumlah dosis insulin yang akan diberikan kepada klien. Selanjutnya yaitu memilih lokasi suntikan. Periksa apakah di permukaan kulitnya terdapat kebiruan, inflamasi, atau edema. Selanjutnya yaitu melakukan rotasi tempat atau lokasi penyuntikan insulin. Dan yang ketujuh yaitu mendesinfeksi area penyuntikan dengan kapas alkohol dimulai dari bagian tengah secara sirkuler kurang lebih 5 cm. Selanjutnya yang kedelapan, mencubit kulit tempat area penyuntikan pada klien yang kurus dan renggangkan kulit pada klien yang gemuk dengan tangan yang tidak dominan. Selanjutnya, menyuntikkan insulin secara subkutan dengan tangan yang dominan secara lembut dan perlahan. Ibu jari menekan bagian atas insulin pen sampai tidak terdengar lagi bunyi klik dan tinggi insulin pen sudah kembali seperti semula. Yang ke-10 yaitu tahan jarum insulin pen selama 5-10 detik di dalam kulit klien sebelum dicabut supaya tidak ada sisa obat yang terbuang. Dan yang terakhir yaitu mencabut jarum dengan cepat, tidak boleh di-massage, hanya dilakukan penekanan pada area penyuntikan dengan menggunakan kapas alkohol. Tahap yang selanjutnya yaitu tahap terminasi. Pada tahap ini yang harus dilakukan yaitu menjelaskan ke klien bahwa prosedur telah dilaksanakan. Yang kedua, membereskan alat. Dan yang terakhir, mencuci tangan. Tahap selanjutnya yaitu tahap evaluasi. Pada tahap evaluasi, di sini perawat melakukan evaluasi respon klien terhadap medikasi yang diberikan 30 menit setelah injeksi insulin dilakukan. Yang kedua, mengobservasi tanda dan gejala adanya efek samping pada klien. Yang ketiga, menginspeksi tempat penyuntikan dan mengamati apakah terjadi pembengkakan atau hematoma. Tahap yang terakhir yaitu tahap dokumentasi. Pada tahap ini, yang pertama yang harus dilakukan adalah mencatat respon klien setelah pemberian injeksi insulin. Yang kedua, mencatat kondisi tempat tusukan injeksi insulin. Dan yang ketiga, mencatat tanggal dan waktu pemberian injeksi insulin. Jenis alat suntik atau siring insulin. Yang pertama, ada siring dan jarum. Siring dari bahan kaca sulit dibersihkan, mudah pecah, dan sering menjadi kurang akurat. Siring yang terbaik adalah siring yang terbuat dari plastik sekali pakai. Walaupun yang banyak pasien diabetes yang menggunakan lebih dari sekali pakai, sangat disarankan hanya dipakai sekali saja setelah itu dibuang. Yang kedua yaitu ada pena insulin. Siring biasanya terlalu merepotkan dan kebanyakan pasien diabetes lebih suka menggunakan pena insulin. Alat ini praktis, mudah, dan menyenangkan karena nyaris tidak menimbulkan nyeri. Alat ini menggabungkan semua fungsi di dalam satu alat tunggal. Yang ketiga, ada pompa insulin atau insulin pump. Pompa insulin diciptakan untuk menyediakan insulin secara berkesinambungan. Pompa harus disambungkan kepada pasien diabetes melalui suatu tabung dan jarum. Gula darah terkontrol dengan sangat baik dan sesuai dengan kebutuhan. Terapi kombinasi insulin dan antidiabetik oral. Terapi insulin sering dikombinasikan dengan obat antidiabetik oral pada pasien DMT2 atau DMT1 yang memiliki resistensi insulin dengan kebutuhan insulin kurang dari 40 U per harinya.
Pada pasien dengan kegagalan sekunder sulfonilurea dini, penambahan insulin sebelum tidur cukup untuk mencapai sasaran glikemik yang diinginkan. Regimen kombinasi antara insulin sebelum tidur dan obat antidiabetik oral siang hari terbukti berhasil diterapkan pada banyak pasien DMT2. Penggunaan metformin atau glitazone secara bersamaan dengan insulin juga memberi manfaat bagi pasien dengan resistensi insulin. Keuntungan penggunaan metformin adalah dapat mengurangi peningkatan berat badan yang sering ditemukan pada pasien yang mendapatkan terapi insulin. Kombinasi obat metformin atau glitazone dengan insulin yang telah diberikan pada seorang pasien diabetes mellitus dapat menyederhanakan jadwal pemberian insulin. Penambahan obat golongan inhibitor alfa glukosidase juga dapat mengurangi jumlah suntikan insulin perharinya. Efek samping penggunaan insulin. Yang pertama ada hipoglikemia, yang kedua lipoatrofi, yang ketiga ada lipohipertrofi, yang keempat ada alergi sistemik atau lokal, selanjutnya ada resistensi insulin, yang ketujuh ada edema insulin, dan yang terakhir ada sepsis. Jenis terapi insulin. Terapi insulin basal bolus, di mana selain memberikan insulin prandial makan sesuai kebutuhan, juga menambahkan insulin basal sebelum tidur malam untuk mengantisipasi peningkatan glukosa darah yang diproduksi oleh hepar. Terapi insulin augmentasi diberikan kepada pasien DM tipe 2 yang gagal mencapai target glikemik yaitu A1C dan LT 7% dengan menggunakan terapi OHO dan modifikasi gaya hidup. Terapi insulin suplemental atau korektif ditujukan pada pasien dalam keadaan sakit tertentu sehingga memerlukan koreksi pemberian insulin bolus secara periodik. Terapi insulin replacement merupakan terapi insulin basal bolus yang diindikasikan untuk pasien yang memerlukan terapi intensif atau pasien yang terbukti gagal menjalani terapi augmentasi. Terapi insulin intensif jangka pendek atau short-term intensive therapy ditujukan untuk pasien yang mengalami toksisitas glukosa meskipun telah menjalani terapi dengan regimen tertentu. Terapi insulin sementara atau temporer diindikasikan untuk pasien DM tipe 2 yang sangat berat sebagai terapi awal untuk mencapai kontrol glikemik, untuk mengatasi toksisitas glukosa dan untuk reregulasi pasien yang mengalami dekompensasi. Terapi insulin dini. Terapi insulin sedini mungkin bahkan sejak saat onset DM tipe 2 dapat mempertahankan fungsi sel beta atau setidaknya mempunyai potensi untuk mencegah progresivitas penyakit. Terapi insulin perinfus intravena diberikan bila terjadi kegagalan terapi insulin subkutan untuk mencapai target yang ditetapkan, yaitu 140 mg per dl setelah rentan waktu 6 jam. Terapi insulin basal plus pada DM tipe 2 dapat diberikan secara bertahap atau stepwise basal prandial. Efek resistensi dan defisiensi insulin. Pertama, resistensi insulin. Resistensi insulin adalah suatu kondisi di mana konsentrasi insulin dalam tubuh sangat tinggi. Akan tetapi, tubuh tidak memberikan respon yang semestinya terhadap kerja insulin, sehingga seakan-akan tubuh kita kekurangan insulin. B. Defisiensi insulin. Defisiensi insulin mempengaruhi metabolisme tubuh yang berdampak terhadap sistem tubuh, yaitu 1. Dampak terhadap fisik, meliputi sistem endokrin, karena defisiensi insulin menyebabkan kegagalan dalam pemasukan nutrisi ke jaringan sehingga sel-sel kekurangan glukosa, yang menimbulkan penurunan penggunaan protein dan glukosa oleh jaringan sehingga menyebabkan penurunan berat badan. B. Sistem kardiovaskular. Peningkatan kadar glukosa darah akan mengakibatkan penumpukan sorbitol dan lemak pada tunika intima sehingga pembuluh darah mengalami penyempitan. C. Sistem pencernaan. Defisiensi insulin menyebabkan kegagalan dalam pemasukan glukosa ke jaringan sel-sel kekurangan glukosa. D. Sistem perkemihan. Kekurangan pemasukan glukosa ke dalam sel menyebabkan peningkatan volume ekstrasel sehingga terjadi peningkatan osmolalitas sel yang akan merangsang hipotalamus untuk mengekskresikan ADH dan merangsang pusat haus di bagian lateral.
Gangguan ini dapat berdampak pada gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit, serta gangguan pola eliminasi PAK dan perubahan pola istirahat tidur. Sistem muskuloskeletal. Penurunan transport glukosa ke sel dan penurunan O2 dan nutrisi ke sel menyebabkan sel kekurangan bahan untuk metabolisme, sehingga energi yang dihasilkan berkurang yang berdampak timbulnya kelemahan. F. Sistem integumen. Defisiensi insulin dapat berdampak pada integritas kulit yang disebabkan oleh neuropati diabetes dan angiopati diabetes. G. Sistem persyarapan. Defisiensi insulin menimbulkan hambatan pemasukan glukosa ke dalam sel termasuk sel-sel syaraf, sehingga mengganggu proses metabolisme sel saraf. H. Sistem reproduksi. Defisiensi insulin dapat menyebabkan terjadinya impotensi pada laki-laki dan penurunan libido pada wanita. I. Sistem panca indera. Hiperglikemi akan mengakibatkan penumpukan kadar glukosa pada sel dan jaringan tertentu. 2. Dampak terhadap psikologis. Klien yang mengalami defisiensi yang kronik akan mempengaruhi psikologisnya. Respon psikologis bervariasi tergantung coping yang dimiliki klien. 3. Dampak terhadap sosial. Dari keterbatasan makanan, kelemahan tubuhnya dalam melaksanakan aktivitas dan penampilan keadaan tubuhnya pada klien dengan gangguan defisiensi ini akan mengakibatkan klien untuk menarik diri dan mengurangi interaksi sosial. 4. Dampak terhadap spiritual. Pada klien yang mengalami DM akan merasa bosan pada program pengobatan dan pembatasan makanan yang diberikan, serta ketidakberdayaan akibat kelemahan tubuhnya, maka dapat mengakibatkan klien menjadi putus asa atau tidak semangat untuk hidup.